Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 133. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kekuatan Dogi dari Xiaoyan telah meningkat mencapai tahap akhir bintang 4 Dodi, dan itu sesuai dengan harapan anggota kelompoknya. Namun kekuatan tambahan dari teknik pedang tingkat Kuasi Sain, bahkan pada tingkat penguasaannya saat ini, membuat orang-orang di dalam aula besar menjadi cukup iri. Mereka semuanya telah menyaksikan kekuatan kemarahan surgawi musim semi kuning yang telah menyelamatkan hidup mereka berkali-kali. Dan kali ini Xiaoyan telah mendapatkan teknik bertarung jiwa yang lainnya, yang tidak lain merupakan teknik langit yang dingin. Bahkan itu kemungkinan jauh lebih hebat daripada kemarahan surgawi musim semi kuning. Seberapa dahsyatnya dampak dari teknik langit yang dingin, belum ada yang pernah mengetahuinya. Berarti bahwa pada saat ini teknik bertarung milik Xiaoyan, teknik bertarung pedang, teknik bertarung jiwa, dan juga teknik kultivasinya semuanya berada di tahap C. Itu benar-benar sesuatu yang mewah di dalam benua Dodi. Selain itu, ruang misterius rahasia yang beberapa kali disebutkan Xiaoyan juga telah membangkitkan minat dari anggota kelompoknya. Bahkan seorang gadis suci dari klan Yao atau ras Yao, dan juga teknik bertarung yang dahsyat di dalamnya berasal dari ruang itu. Mereka semuanya yakin bahwa ruang rahasia yang dimaksud pasti merupakan harta yang luar biasa, dan itu sebenarnya adalah pagoda emas yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dikarenakan Xiaoyan tidak ingin menjelaskan tentang pagoda emas pada semua orang, meskipun mereka semuanya sangat penasaran, mereka memilih bersabar dan tidak mendesak untuk mengetahui secara detailnya. Xiaozan tiba-tiba saja berkata, "Sudah kubilangkan, Tuan Muda Xiaoyan itu selalu membuat kejutan setiap kali keluar dari dalam kultivasi, dan itu tidak pernah ada pengecualian. Sekarang kalian semuanya percaya dengan kata-kataku, bukan?" Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaozan, semuanya pun langsung tertawa, dan suasana di dalam aula ini menjadi lebih hidup. Bayangan ungu berkata dengan penuh semangat, "Aku rasa kekuatan tempur dari Tuan Muda Xiaoyan sebenarnya sudah setara dengan kita semuanya, bukan?" Mata Xiaoyan berbinar. "Bagaimana jika kita melakukan sparring saja?" Setelah menguasai teknik bertarung itu dan juga teknik-teknik yang lainnya, Xiaoyan belum pernah menyobanya untuk melakukan pertarungan, dan saat ini sepertinya adalah waktu yang tepat untuk menguji tekniknya tersebut. Bayangan ungu menolak kata-kata Xiaoyan. "Teknik bertarung yang aku kembangkan adalah untuk melakukan penyergapan dan juga menghabisi lawan dengan cepat. Itu benar-benar tidak cocok untuk digunakan di dalam sparring." Le Shaolong kemudian berkata, "Bagaimana jika kita pilih Xiaozan saja untuk bersparing dengan Tuan Muda Xiaoyan?" Xiaoyan menatap Xiaozan, menggelengkan kepalanya. Xiaozan kekuatannya berada di tahap awal bintang 6 Dodi dan sudah sangat dekat dengan tahap menengah. Kulitnya bahkan jauh lebih tebal dan memiliki pertahanan tingkat tinggi. Sebaiknya kita abaikan dia dan cari lawan yang lainnya. Bukan karena aku khawatir tidak bisa menang, hanya saja bertarung itu terlalu melelahkan. Memang dengan pertahanan Xiaozan, teknik pedang milik Xiaoyan akan cukup sulit untuk berguna dengan efektif, kecuali jika dia menggunakan teknik bertarung jiwa. Namun Xiaoyan belum pernah menguji kekuatan langit yang dingin. Bahkan dia juga tidak mengetahui tingkatan apa serta efek samping apa ketika teknik itu digunakan. Apabila sampai menyebabkan Xiaozan cedera di dalam jiwanya, hal itu bukan hal yang baik bagi kelompok Xiaoyan, dan tentu saja Xiaoyan juga tidak ingin salah satu jenderal miliknya mengalami kecelakaan. Xiaozan tersenyum dan kemudian dia menimpali, "Sejujurnya, aku juga tidak sanggup melawan Tuan Muda Xiaoyan. Setelah terbiasa dengan pertempuran hidup dan mati, rasanya cukup canggung untuk mengendalikan kekuatan pukulanku. Lagi pula, Tuan Muda Xiaoyan baru saja keluar dari dalam tempat pengasingan, dan Sang Santa juga baru saja tiba di tempat ini. Jadi dia pasti juga lelah. Seharusnya mereka diberikan waktu untuk beristirahat." Nan Erming pun melirik Xiaozan. "Hei Xiaozan, katakan saja kau takut, bukan?"
Xiao Zhan pun berkata, "Kenapa bukan kau saja yang maju dan bertarung melawan Tuan Muda Xiaoyan?" Xiao Zhan sama sekali tidak bodoh dan dia tidak akan terpancing oleh ucapan dari Nan Erming. Detik berikutnya Nan Erming melirik pada Xiaoyan. Soal itu lupakan saja. Xiao Zhan benar, Tuan Muda Xiaoyan dan juga Sang Santa sama-sama butuh istirahat. Mari kita bertanding lain waktu saja. Toh masih banyak waktu, bukan? King Lin sebagai Sang Santa menatap Xiaoyan dengan penuh harap, dan dia segera menyadari bahwa siapapun yang menang atau kalah di dalam sparring ini akan menempatkan mereka dalam posisi yang cukup canggung. Ia tanpa diduga setuju dengan pendapat Xiao Zhan. Detik berikutnya Xiao Zhan pun mengatakan, "Nan Erming, tidak kusangka bahwa kau akan setuju dengan pendapatku." Nan Erming kemudian mengatakan, "Xiao Zhan, bagaimana jika kita berdua saja yang melakukan pertarungan? Cukup satu ronde." Xiao Zhan pun mengepalkan tinjunya. "Baiklah, siapa yang takut dengan dirimu?" Zenny tiba-tiba berbicara, Sudahlah, hentikan candaan hari ini. Sang Santa, yaitu Nona King Lin, telah berkenan hadir di tempat ini. Apa yang perlu diperebutkan? Seharusnya kita merayakan hari bahagia ini." King Haoran pun berkata, "Apa yang dikatakan Nona Zenny sangat benar. Kita tidak boleh mengabaikan tamu terhormat mengenai keinginan untuk mengetahui kekuatan dari saudaraku Xiaoyan. Akan ada banyak kesempatan di lain waktu, jadi tidak perlu terburu-buru." Sebagai gadis suci dari ras Yao, status King Lin sama sekali tidak lebih rendah daripada Kaisar Iblis King Haoran dan juga Zenny. Sehingga King Haoran dengan sopan menatap kepada King Lin. Xiao Zhan dan juga Nan Erming segera berkata, "Kaisar Haoran dan juga Nona Muda Zenny memang benar. Mohon maaf, kita berdua terlalu lancang." Xiaoyan melihat pada King Lin dan kemudian dia mengatakan, "King kau pasti lelah kan? Istirahatlah. Setelah jamuan makan ini selesai." King Lin menganggukkan kepalanya. "Aku akan mendengarkan kata-kata kakak Xiaoyan." Kepatuhan dari King Lin terhadap Xiaoyan membuat mereka semuanya iri dan berkata di dalam hati, "Seandainya kita juga bisa menemukan wanita cantik yang terkenal dan juga penurut untuk menjadi istri kita, pasti hati ini sangat bahagia." Tak lama kemudian, seseorang masuk ke dalam aula besar ini sambil tertawa. "Apa yang sedang kalian semuanya bicarakan? Sangat meriah. Apakah kakek ini pulang terlambat?" Mereka semuanya menengok dan ternyata itu adalah Xiao Yao. Xiaoyan pun buru-buru melangkah untuk menyambutnya. "Leluhur, ternyata kau sudah kembali." Xiao Zhan segera tertawa. "Leluhur klan Xiao, Anda kembali tepat waktu. Hari ini merupakan hari yang penuh dengan sukacita." Xiao Yao langsung mengatakan, "Benarkah? Cepat beritahu pada orang tua ini, supaya aku juga ikut merasakan sukacita apa itu." Setelah menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Xiao Yao nampak bingung melihat semua orang tersenyum dan kemudian menoleh ke arah Xiaoyan, seolah-olah mereka telah memiliki sebuah rencana tertentu. Detik berikutnya pandangan mata Xiao Yao melihat pada King Lin. Dia memperhatikan gadis muda yang terlihat pemalu itu berdiri di belakang Xiaoyan. Saking gugupnya dilihat oleh Xiao Yao, tangan kecil dari seorang King Lin langsung menggenggam tangan dari Xiaoyan. Keakraban dari keduanya membuat Xiao Yao hanya bisa mengurutkan keningnya. Lalu dia pun bertanya, "Siapakah gadis muda yang cantik ini? Kenapa aku belum pernah melihat dia sebelumnya?" King Lin buru-buru berjalan maju, menangkupkan kedua tangannya memberikan hormat. King Lin memberikan salam kepada leluhur. Raut wajah King Lin sedikit canggung, seolah-olah dia bertemu dengan calon mertuanya. Xiao Yao melambaikan tangannya. "Tenanglah, kau tidak perlu formalitas seperti ini." Pandangan mata Xiao Yao melihat ke arah Zenny dan juga King Mu'er. Lalu dia juga menatap King Lin kembali. Xiao Yao mulai merasa sakit kepala, tak mampu memahami hubungan antara para anak muda ini. Jelas bagi siapapun yang ada di dalam ruangan ini, mereka mengetahui bahwa King Lin dan juga Xiaoyan pasti memiliki hubungan yang tidak biasa. Tapi kenapa Zenny dan juga King Mu'er tampak biasa-biasa saja, seolah tidak ada rasa cemburu?
Mungkinkah pesona pribadi dari Xiaoyan bisa membuat kedua gadis itu mengabaikan saingan cintanya? Xiaozan bahkan mengatakan kegembiraan yang besar. Dari mana datangnya kegembiraan itu? Mereka semua menyebutnya hari ini sebagai peristiwa yang sangat menggembirakan. Namun Xiao Yao bingung menatap Xiaoyan dan menunggu penjelasan. Xiaoyan tentu saja mengetahui apa yang dipikirkan Xiao Yao. Dia tidak punya pilihan selain menjelaskan seluruh cerita kepada tetua Xiao Yao ini. Ekspresi wajah Xiao Yao seperti apa yang diharapkan semua orang. Mulutnya terbuka lebar, hampir tidak bisa tertutup. Dan detik berikutnya dia berkata, "Kau mengatakan bahwa dirimu sekarang berada di tahap akhir bintang 4 Dodi, dan kau sudah mengumpulkan garis keturunan ras Yao, ras iblis, ras manusia di dalam tubuhmu. Teknik kultivasi yang kau kembangkan bisa melepaskan kekuatan dari 3 keajaiban dunia dan juga telah meningkat 1 tingkat. Seluruh teknik Dou-mu berada di tahap Si atau bahkan lebih tinggi. Kau bahkan memiliki teknik Dou yang hampir setara dengan peringkat Sain. Gadis muda yang pemalu ini adalah calon istrimu, dan dia juga merupakan gadis suci dari ras Xiao." Xiao Yao mengajukan serangkaian pertanyaan secara sekaligus. Masing-masing dari hal itu sudah cukup mengejutkan. Tapi kenyataan bahwa King Lin adalah gadis suci dari ras Yao dan juga merupakan wanita Xiaoyan membuat Xiao Yao nampak ketakutan. Ditanya dengan pertanyaan sangat banyak seperti itu, Xiaoyan hanya menjawabnya dengan senyuman sambil menganggukkan kepalanya. Xiao Yao langsung berkata, "Ya ampun." Dia pun terduduk, tatapan matanya menuju ke arah Xiaoyan bercampur antara lega dan juga tidak percaya serta terkejut, berujung dengan desahan. "Jika bukan karena aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana kau anak muda menghidupkan kembali klan Xiao, aku yang sudah tua ini pasti sudah pindah alam. Jika tidak, tempat ini mungkin akan runtuh suatu hari nanti." Pandangan mata dari seorang Xiao Yao, meskipun berkata dengan penuh keterkejutan, dia tetap merasakan sebuah kepuasan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pemimpin tertinggi ras iblis yaitu King Haoran adalah kakak angkat Xiaoyan. Sekarang sang santa, gadis suci dari ras Yao adalah wanita Xiaoyan. Xiao Yao mulai merasa bahwa makhluk-makhluk tinggi ini dan juga perkasa ternyata tidak sulit untuk diraih. Setidaknya nona muda di hadapannya yang tidak lain merupakan King Lin tampak tidak bersikap angkuh. Zenny tiba-tiba berbicara, "Sepertinya reaksi Anda terlalu berlebihan, tetua. Semakin tinggi prestasi dari Xiaoyan, seharusnya Anda juga semakin bahagia, bukan?" Xiao Yao tatapan matanya terus menyapu King Lin dan kemudian dia mengatakan, "Nona muda Zenny, apa yang kau ucapkan benar. Aku seharusnya bahagia, sangat bahagia." Xiao Yao melihat King Lin seperti seorang mertua yang sedang mengamati menantunya, membuat wajah King Lin sedikit memerah dan bingung harus berbuat apa. Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju dan dia berkata, "Leluhur, King Lin baru saja tiba di dalam benua Dodi, membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Bisakah King Lin beristirahat dulu dan besok akan bisa mengobrol sepuasnya dengan Anda?" Xiao Yao menganggukkan kepalanya. "Bagus. Baiklah, cepat bawa sang santa ini untuk beristirahat. Jangan perlakukan dia dengan buruk. Jika tidak, apalagi ras Yao, aku bahkan tidak akan pernah membiarkanmu lolos." Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan kemudian dia menggenggam erat tangan dari King Lin, membawanya pergi dari dalam aula besar ini untuk menuju kamarnya. Xiao Yao melihat kepergian Xiaoyan dan King Lin, berkata di dalam hatinya, "Sayang sekali, gadis yang begitu luar biasa. Begitu dia kembali ke ras Yao, tidak diketahui kapan pasangan itu akan bisa bertemu kembali." Xiao Yao tahu betul betapa sulitnya mendapatkan sebuah persetujuan dari ras Yao, tapi dia masih cukup percaya dengan kemampuan Xiaoyan. Jalan di depan masih panjang, nak, penuh dengan tantangan dan juga rintangan. Bekerja keraslah, berusahalah supaya kecantikan itu akan menjadi milikmu selamanya. Xiao Yao hanya memikirkan hal seperti ini di dalam hatinya
dan dia tidak berani mengatakan di depan Zeni dan juga King Mu'er. Selanjutnya Xiao Yao mengobrol dengan orang-orang di dalam aula besar ini tentang apa yang telah dilihatnya dan juga didengarnya selama berjalan-jalan di luar. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Sepotong berita telah menyebar di dalam halaman klan Xiao. Kabarnya Kaisar Yao akan tiba di halaman klan Xiao besok pagi untuk menyambut kembalinya sang santan. Zeni kemudian memerintahkan semua anak bawahnya dari aliansi bisnis untuk mendekor halaman besar dari klan Xiao ini. Sekarang halaman besar dari klan Xiao semuanya telah dihiasi oleh lampu-lampu lampion. Dekorasi meriah di mana-mana, membentang dari gerbang depan hingga menuju aula utama, memantulkan keindahan yang luar biasa. Di dalam aula utama pada saat ini, dekorasinya berhiaskan emas, lampu-lampu gantung yang mewah, menampilkan sebuah kemuliaan dan juga kemewahan. Halaman klan Xiao. Xiao Zhan langsung mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan, sungguh tindakan yang luar biasa. Halaman klan Xiao belum pernah didekorasi semewah ini sebelumnya. Bayangan ungu juga menimpali. Apakah benar-benar harus mengerahkan begitu banyak tenaga dan juga sumber daya hanya untuk menyambut Kaisar Rasyao?" Di dalam hati bayangan ungu, Kaisar Rasyao mirip dengan pelaku yang memisahkan pasangan yang sedang dimabuk asmara. Di mata seorang wanita, hal seperti itu adalah dosa yang tidak terampuni. Jadi bayangan ungu tidak mengerti kenapa Soyen mempersiapkan dekorasi yang megah untuk melakukan penyambutan pada Kaisar Rasyao. Soyen pun mulai menjelaskan, kembalinya gadis suci dari Rasyao merupakan upacara yang sangat penting bagi Rasyao itu sendiri, dan untuk menunjukkan betapa aku sangat menghargai gadis suci dari Rasyao, serta untuk mengungkapkan perasaanku atas kepergian King Lin dariku. Apa bedanya? Seberapa agung upacaranya? Aku perlu King Lin merasakan ketulusan dariku. Soal menyambut Kaisar Rasyao itu adalah hal yang kedua. Penjelasan dari Soyen membuat bayangan ungu sedikit tersadar dan mendapatkan sebuah pemahaman. Meskipun status dari Kaisar Rasyao sangat dihormati, dia sama sekali tidak pantas menerima sikap yang merendahkan dari Soyen. Dan kali ini Soyen akan mengembalikan sang santa, yang berarti Rasyao akan memiliki hutang budi yang besar pada Soyen. Jika bukan karena King Lin, Soyen hanya akan memberikan sambutan yang biasa kepada Kaisar Rasyao itu. Tak lama kemudian King Lin muncul. "Kakak Soyen." Dia menggunakan gaun berwarna putih, terlihat cantik dan juga anggun, yang tidak bisa terlukiskan hanya dengan kata-kata. Tapi pandangan mata King Lin menyimpan sedikit keraguan yang semakin menyayat hati dari Soyen, membuat Soyen menghela nafas dengan berat. Soyen bergumam, sebentar lagi matahari akan terbit, Kaisar Rasyao juga akan tiba. King Lin bertanya, "Kakak Soyen, apakah aku hari ini terlihat cantik?" Soyen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Cantik, cantik sekali. Bahkan lebih cantik dari peri yang turun dari langit menuju dunia fana." King Lin wajahnya memerah. "Benarkah? Jika begitu, ketika King nanti tidak ada di sini, kakak Soyen, kau harus selalu mengingat penampilan cantik dari King ini, oke?" Soyen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. King Lin kemudian mengatakan, "Kakak Soyen, King benar-benar lega." Di balik senyuman dari King Lin, sebenarnya terdapat sebuah kesedihan yang terpancar dari dalam pandangan matanya dan tidak bisa disembunyikan. Menyaksikan hal seperti ini, hati dari Soyen tampak akan hancur. Kata-kata penuh keyakinan tanpa sadar terlontar dari mulut Soyen. "King percayalah, aku tidak akan pernah membiarkanmu menunggu lama." King Lin hanya menganggukkan kepalanya. Jaminan dari Soyen adalah penghiburan untuk hatinya yang sakit karena sebentar lagi akan berpisah, dan ini juga merupakan kepercayaan King Lin tanpa syarat kepada Soyen. Perpisahan memang selalu datang terlalu cepat.
Semua orang merasa bersedih atas keengganan Xiaoyan berpisah dengan King Lin. Namun, matahari kali ini sudah terbit di ufuk timur. Keributan tiba-tiba muncul di luar gerbang halaman klan Xiao. Fluktuasi Daoqi yang kuat menyampaikan pesan bahwa Kaisar Yao telah tiba. Feng Bao segera mengumpat, apakah harus datang sepagi ini? Sialan, Sang Santa tidak akan pernah melarikan diri. Bukankah lebih baik memberikan waktu bagi Tuan Muda Xiaoyan dan juga King Lin lebih banyak supaya melepaskan rasa rindunya? Zeni menggelengkan kepalanya sambil berkata belak-belakan, ras Yao itu telah kehilangan Sang Santa mereka selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, dan kekuatan mereka terus menurun. Sekarang Sang Santa telah kembali. Ini menjadi masalah yang sangat penting bagi ras Yao. Oleh karena itu, begitu Kaisar Yao menerima kabar tersebut, dia pasti langsung bergegas tanpa henti, meskipun harus datang pagi buta seperti ini. Xiaoyan kemudian juga berkata, apa yang ditakdirkan memang akan selalu terjadi. King Lin, kau bersembunyilah dulu di balik tirai besar itu, dan kita akan pergi untuk menyambut Kaisar ras Yao. Ketika tamu kehormatan telah tiba, bagaimana mungkin kita lalai? King Lin pada akhirnya menganggukkan kepalanya, dan dia pun bersembunyi di balik tirai yang sangat besar. Sementara Xiaoyan memimpin rombongannya untuk menuju pintu gerbang dari halaman klan Xiao. Ketika pintu gerbang secara perlahan dibuka, yang pertama kali muncul adalah wajah Kaisar ras Yao. Hari ini, Kaisar ras Yao dibandingkan dengan sikap santai sebelumnya memancarkan aura yang jauh lebih kental. Dia menggunakan baju zirah berwarna emas yang nampak megah. Di kepalanya juga terdapat mahkota berwarna ungu emas, memancarkan sebuah kilatan yang cemerlang. Pandangan mata Kaisar ras Yao membuat semua orang tidak berani meremehkannya, dan dia juga tersenyum menampilkan sesuatu yang cukup mempesona sebagai seorang raja. Di belakang Kaisar Yao saat ini ada 8 tetua yang telah mengikuti. Mereka meskipun telah menahan aura, namun fluktuasi dari kultivasi para tetua itu tetap saja mengkhawatirkan Xiaoyan dan juga yang lainnya. Bahkan mereka tidak bisa mengetahui tingkatan apa yang dimiliki oleh 8 tetua itu, yang menunjukkan bahwa setidaknya mereka sudah berada di puncak bintang 6 Dodi, atau bahkan telah mencapai bintang 7 Dodi. Di belakang 8 tetua ada ratusan penjaga elit yang telah berbaris. Mereka menggunakan baju zirah berwarna hitam keunguan yang berkibar, tanpa sengaja telah melepaskan aura yang menakutkan yang telah diasah dari pertempuran. Dan ketika aura itu menyatu, menanamkan rasa takut yang mengerikan pada semua orang yang telah menyaksikan. Di bawah kekuatan dahsyat seperti ini, orang-orang dari Xiaoyan merasakan sebuah hawa dingin. Bagaimanapun untuk menyambut kembalinya Sang Santa dari ras Yao, mereka telah mengerahkan kekuatan elit dan juga menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan pada dunia aura ras Yao yang telah lama tertidur masih tetap dahsyat. Xiaoyan akhirnya merasakan sebuah kengerian sejati, membuat pundaknya rasanya terlalu berat. Wajah King Haoran, Zeni dan juga Le Shaolong serta yang lainnya menjadi muram. Dia mengkhawatirkan kemampuan Xiaoyan di masa depan untuk menikahi King Lin. Xiaoyan langsung menangkupkan kedua tangannya. Sudah lama tidak bertemu, kakak Kaisar ras Yao. Aura Anda masih terlalu menakjubkan seperti biasanya, dan kehadiran Anda yang hebat tetap tidak berkurang. King Haoran juga melangkah maju. Ras Yao benar-benar telah melakukan tindakan yang luar biasa kali ini. Kaisar Yao tertawa terbahak-bahak. Saudara Xiaoyan, kau tidak perlu formalitas seperti itu. Kembalinya Sang Santa merupakan sebuah peristiwa besar yang telah berlangsung selama ribuan tahun bagi klan kita, dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Itulah kenapa aku membawa lebih banyak orang, dan kuharap itu tidak membuat rasa cemas di dalam hati Kaisar Iblis Haoran. King Haoran pun tersenyum. Anda memang suka bercanda.
Tapi harus kuakui, kekuatan ras Yao membuatku King Haoran cukup iri. Kaisar Yao kemudian menimpali, garis keturunan ras iblismu juga tidak lebih buruk daripada ras Yao. Kaisar Haoran, kau terlalu rendah hati. Kaisar ras Yao menghindari menyebutkan keadaan ras iblis yang belum bersatu hingga detik ini, memberikan harga diri yang cukup bagi King Haoran, dan itu mengisyaratkan terhadap King Haoran bahwa mereka akan membangun momentum yang bersahabat. King Haoran tentu saja mengerti atas tindakan Kaisar Yao membalas budinya karena telah memberitahu ras Yao tentang kemunculan Sang Santa, dan dia sangat berterima kasih atas bantuan halus ini dari Kaisar Yao. Zeni detik berikutnya mengatakan, Kaisar Yao, karena Anda telah berkenan hadir, mungkin sebaiknya kita segera masuk untuk berbicara lebih detailnya. Karena berdiri di pintu gerbang seperti ini, orang mungkin akan mengatakan bahwa halaman klan Xiao mengabaikan tamu terhormat. Kaisar Yao tertawa. Sudah cukup lama semenjak perpisahan terakhir kita. Kaisar ini juga bermaksud memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dan juga saling sapa dengan semua orang. Karena nona muda Zeni sudah berbicara, bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Kaisar ras Yao kemudian memimpin 8 tetua agung untuk mengikuti Xiaoyan dan juga yang lainnya masuk ke dalam aula utama dari halaman klan Xiao. Setelah berada di dalam aula utama, Kaisar Yao tidak bisa menahan diri lagi. Ekspresinya langsung berubah serius. Kebaikan saudara Xiaoyan yang telah menemukan Sang Santa dari ras Yao kami sangat dihargai oleh seluruh garis keturunan ras Yao. Namun masalah ini sangat penting. Aku harap saudara Xiaoyan bisa memperkenalkan kami kepada Sang Santa sesegera mungkin. King Haoran pun berkata, Kaisar ras Yao, Anda masih tidak sabaran seperti biasanya. Mungkinkah Anda tidak mempercayai informasi dariku? Kaisar ras Yao pun menggelengkan kepalanya. Kaisar Haoran, Anda terlalu khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak percaya dengan informasi darimu? Hanya saja Sang Santa kita telah menghilang selama ribuan tahun yang sangat mempengaruhi garis keturunan ras Yao, dan tidak bisa dipungkiri bahwa aku sedikit cemas. Mohon maafkan atas tindakanku yang tidak sabaran ini, Kaisar Haoran dan juga saudara Xiaoyan. Cukup wajar apabila Kaisar Yao bertindak di luar karakternya selama bertahun-tahun tanpa adanya Sang Santa. Banyak yang telah mengaku bahwa mereka telah menemukan gadis suci dari ras Yao untuk menipu dan mendapatkan hadiah. Beberapa bahkan muncul dengan garis keturunan yang cukup mirip dengan Sang Santa, sehingga sangat sulit untuk membedakan dalam waktu singkat. Benua Dodi ini juga sangat luas. Ada orang-orang dengan berbagai macam garis keturunan yang telah bermutasi. Jika bukan karena teknik rahasia ras Yao, akan mudah untuk membingungkan mereka. Dan ras Yao sangat berhati-hati dalam hal ini. Tentu saja Kaisar ras Yao masih mempercayai Xiaoyan dan juga Kaisar Haoran. Dengan status Haoran sebagai seorang kaisar iblis, pasti dia tidak akan pernah menyebarkan informasi palsu. Jika tidak, maka hal itu akan sangat mempengaruhi reputasi dari ras iblis. Xiaoyan kemudian mengatakan, aku mengerti perasaan dari Kaisar Yao. Anda tidak perlu khawatir dan aku tidak akan membuat Kaisar Yao menunggu terlalu lama. Xiaoyan melakukan tepukan tangan sebagai isyarat pada King Lin untuk segera keluar dari balik tirai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Kaisar Yao dan juga yang lainnya akan sangat terkejut ketika mereka melihat King Lin sebagai gadis suci yang juga merupakan Sang Santa dari ras Yao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Cobra Shop.